Saya kira Ganjar nggak bakalan deklarasi, Pak. Oke. Ganjar nggak bakalan Kenapa? deklarasi wakil sebelum Anies Baswedan itu mendeklarasi wakilnya. Halo, ketemu lagi dengan beta Bung Rey di podcast Walang Bacarita. Kali ini katong bacarita di kebun ya. Kebun. Ini teman-teman ini lagi di kebun. Ini kebun mahoni. Kebun mahoni. Ini pembapak siapa dong? Ini Bapak Raja Leku. Bapak Raja Leku, dia deh Wamsisi kah? Oke. Oh, dia masuk kecamatan Namrole. Oh, Namrole. Tadi beta pikir dia dari SBT, ternyata Wamsisi. Namrole. Berarti Pulau Buru ya. Pulau Buru dia masuk. Oke, teman-teman, kali ini pembahasannya soal bagaimana kita melihat. Kemarin kita sudah bicara soal Ganjar. Kali ini katong bicara kemarin katong sudah bicara soal Anies dan Prabowo. Itu soal wakil presiden. Tapi kali ini agak beda nih. Waktunya agak panjang ya. Dari kemarin kan kalau dari Anies ke Prabowo atau Prabowo ke Anies itu waktunya berdekatan. Iya, betul. Nah, kalau Ganjar ini agak jauh ini. Ada berselang 1 bulan ya? Hampir ada ya? Iya, ada 1 bulan. Oke kawan-kawan, hari ini peta politik semakin hari semakin berubah, semakin bulan semakin berubah. Jadi kali ini perspektifnya mungkin agak beda. Tapi bicara soal wapresnya Pak Ganjar yang hari ini mungkin juga PDIP masih galau untuk menentukan siapa yang wakil yang pas. Betul. Untuk disandingkan dengan Pak Ganjar. Dan mungkin Pak Ganjar juga khusus tim internalnya Pak Ganjar juga masih galau kayaknya. Untuk bagaimana menentukan. Tapi ada dua opsi dari kabar yang kami dapatkan, yaitu yang sudah berseliweran ya. Itu sepertinya kalau Pak Ganjar lebih cocok, konon katanya ngambil wakil dari Jawa Timur. Entah siapa, mungkin Hovifa atau siapa, kita nggak ngerti. Atau mungkin ada tokoh lain. Sedangkan berseliweran juga di tim Pak Ganjar dan mungkin ya di PDIP sendiri ada kabar katanya mau imam besar Masjid Istiqlal ya untuk dijadikan sebagai wakil presidennya Pak Ganjar. Oke. Lagi-lagi kalau bicara teorinya Ibnu Khaldun kan kalau kiai ulama itu kan jangan dibawa ke ranah politik praktis. Mereka harus dibutuhkan pada ranah-ranah yang strategis dan betul. Bentar kita bahas. Lalu yang kedua itu kalau memang Pak Ganjar ambil dari Jawa Timur, sedangkan ada ya siapa tahu AHY jadi wakilnya Pak siapa? Bukan, dari wakilnya Pak Anies. Kan bisa Jawa Timur pecah dua kan begitu. Atau bisa kalau Hovifa sama Anies, Jawa Timur bisa. Ya, AHY ini asal Jawa Timur Pacitan ya? Iya, Pacitan teman-teman, saya nggak tahu. Coba nanti teman-teman. Pastinya Jawa Timur. Kenapa ini bisa menjadi sedikit menghalangi suara Pak Ganjar di sana? Karena orang Indonesia hari ini memilih dan memilah pemimpin baik di kabupaten kota sampai pusat itu masih bicara soal dia dari mana. Jadi kita masih ada tuh kayak gitu-gitu tuh. Padahal mereka tidak melihat sampai hari ini sih. Orang tidak lagi belum sepenuhnya melihat kualitas pikiran, gagasannya. Orang masih pikir ini orang kita nih. Masih begitu. Iya. Nah, ini kan problem kita. Jadi kalau salah memilih bahaya. Oke, kawan-kawan. Lalu hari ini alhamdulillah kalau melihat dari kalau informasi ini benar bahwa Pak Ganjar akan disandingkan dengan imam besar Masjid Istiqlal, ini bagaimana menurut soal kalau itu jadi ya? Itu sebetulnya gaungan politik identitas. Iya, kalau misalnya Ganjar itu ngambil imam besar Masjid Istiqlal, berarti itu adalah realisasi dari politik identitas. Karena yang disasar adalah dari basis dari kelompok Islam yang bisa mempengaruhi
mayoritas Islam kan gitu. Nah, jadi sebetulnya ini adalah merupakan bagian daripada strategis politik identitas. Nah, yang seharusnya misalnya tadi ya Bung BR mengatakan ini imam besar Masjid Istiqlal itu adalah merupakan bagian daripada ulama, ya kan? Yang semestinya adalah diletakkan dan biarkan beliau berada pada posisinya, lalu dibutuhkan dalam ruang-ruang yang strategis, yang substantif, yang penting, urgen gitu kan. Iya, itu adalah apa namanya, posisi mereka berada pada ruang-ruang yang urgen tadi. Tapi kalau misalnya dilibatkan dalam ranah-ranah taktis seperti ini, itu hanya berakhir pada misalnya posisi Pak Kiai Ma'ruf Amin. Sekarang begini, apa bedanya sih imam besar dengan Pak Kiai Ma'ruf? Ya. Dua-duanya adalah sama-sama ulama, ya kan? Nah, ketika besok imam besar Masjid Istiqlal mau dipanggil lagi untuk jadi wakil, terakhir posisi ujungnya akan nanti seperti Pak Kiai Ma'ruf Amin. Iya, sama begitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, mending biarin beliau berada pada posisinya, lalu ya untuk mengurusi umat ini gitu kan, bisa nanti bisa ada MUI Majelis Ulama Indonesia bisa dibutuhkan di sana nanti terakhirnya kan. Ada nggak Alhams kalau PDIP ini mengambil atau sengaja mengambil imam besar ini, ada nggak menurut Alhams bahwa ini adalah cara PDIP untuk bagaimana agar 5 tahun ke depan itu wakil tidak bisa ngapain-ngapain, jadi tidak bisa ada persaingan. Ada nggak kira-kira? Ya sama seperti Pak Kiai hari ini. Karena ambil Pak Kiai kan nggak bisa calon lagi. Ya nggak? Nah, ini kan bisa juga bahwa nggak ada rival nih di internal. Ada nggak kira-kira ketika mereka ngambil? Yes, tentu. Kita bisa lihat belakangan ya, dua kali periode kekuasaan RI 1 dipimpin oleh PDIP, ya kan? Walaupun periode pertamanya itu Pak JK belum, ya masih agak-agak ya, ngotot gitu kan, karena memang, ya karena kita tahu Pak JK latar belakangnya adalah seorang aktivis gitu ya. Tahu cara main dong tentunya, ya kan? Lincah tahu gitu, udah matang lah berada pada fase itu kan. Nah, Pak Kiai Ma'ruf jelas-jelas ini adalah ulama, nggak bisa ngapa-ngapain tentang bagaimana. Walaupun latar belakangnya beliau adalah seorang aktivis juga dulu kan di NU kan, sekaligus politisi handal beberapa kali yang beliau MPR atau DPR kan. Nah, cuma kan tenaganya sudah pada level ulama kan. Ya, dan fisiknya sudah mulai terkuras kan, sudah tidak lagi semisal Pak JK walaupun memang usianya sudah tapi masih agak fresh. Aktivis itu walaupun sampai tua tetapi ya manuver-manuver politiknya itu kan masih bisa terlihat gitu kan. Lagi secara finansial masih lumayan. Pak Kiai Ma'ruf udah nggak bisa pada ranah itu. Nah, terakhir baru bisa beberapa hari lalu kan ke Papua kan. Nah, untuk peresmian provinsi Papua. Itu kan gini. Oke, kembali kepada imam besar. Kira-kira ada potensi nggak yang tadi saya bilang bahwa ini jangan-jangan adalah cara PDIP untuk biar nggak ada rival juga. Tentu biar hegemoni kan, sistem kekuasaannya hegemoni gitu. Yes, jelas biar nanti begitu ada yang mencoba untuk batuk yang itu mengganggu kenyamanan, ya udah lengser gitu. Ya kan, Menkominfo misalnya. Ya kan mengganggu manuver politik. Ya udah ribut dia, udah mending nggak usah. Ya kan, tinggal diserahkan kepada aparat penegak hukum saja untuk berurusan dengannya. Nah, saya kira itu adalah bacaan kita pada soal masalah bagaimana politik yang berkembang di dalam gitu. Dan memang tugas kita belajar untuk membaca situasi di dunia ini. Tapi ada satu hal yang menarik, Bung Rey. Saya kira Ganjar nggak bakalan deklarasi, Pak. Ganjar nggak bakalan deklarasi wakil sebelum Anies Baswedan itu mendeklarasi wakilnya. Tahu, Pak? Kenapa? Lah, kalau dia mendeklarasi wakil sejak dini, tentu dia bakalan ini salah satu bentuk bagian yang saya lihat ya, yang terlihat. PDIP itu unik dia. Untuk RI 1 itu dia unik. Dia tidak akan mendeklarasikan wakil sebelum lawannya itu mendeklarasikan, Pak. Karena dia akan melihat sisi kelemahan daripada wakilnya lawan itu. Ketika wakilnya lawan dia mampu melihat sisi kelemahannya, maka dia akan melihat orang yang bisa punya kelebihan lebih yang menutupi kekurangan lawan tadi, sehingga dia bisa memiliki keuntungan yang banyak. Kita lihat bagaimana fakta pemilu kita 2019. Nah, Prabowo mendeklarasikan Sandiaga Uno jauh-jauh hari, Pak, ya kan? Nah, tapi apa yang kemudian muncul?
Yes, yang muncul adalah fenomena politik di mana orang mengklaim bahwa mayoritas Gen Z itu bakalan milenial itu akan dibawa semua diambil semua oleh Sandiaga Uno. Sandiaga. Karena Sandiaga Uno selain daripada dia adalah dia adalah pecinta daripada kelompok emak-emak, ya toh. Nah, beliau ini juga adalah bagian daripada dekat milenial, lalu menjadi fans daripada milenial itu karena terlepas daripada waktu itu dia adalah seorang wakil DKI Jakarta, ya kan? Dia juga adalah bisnismen, Pak, ya kan? Apalagi stylenya yang religius gitu kan? Agak muda. Itu disukai sekali, paling banyak disukai, ya. Nah, tentu ini dilihat sebagai bagian daripada satu keuntungan yang dimiliki oleh Prabowo, dan Prabowo dibicarakan akan kemudian memenangkan pertarungan 2019. Bacaannya begitu. Tapi cobalah kita lihat bagaimana fenomenanya. PDI lahir H-1. Awalnya yang diganyang siapa? Mahfud MD. Yes, Mahfud MD. Tapi Mahfud MD tidak punya suara besar sebagaimana Pak Kiai. Sandiaga Uno. Oh, Sandiaga, ya. Iya kan? Tentu, nggak bisa, harus dicari yang dimana itu bisa menutupi Sandiaga Uno. Karena Sandiaga Uno selain daripada emak-emak milenial juga mampu mempengaruhi suara kaum muslimin, ya kan? Waktu itu masih kental, Pak. Politik identitas kan? Masih. Akhirnya apa yang dimunculkan siapa? Ketua Majelis Ulama aktif, Pak, Kiai Ma'ruf Amin, yang mampu mempengaruhi suara muslim juga, Pak. Politik identitas selesai, ya kan? Apapun yang terjadi, kita nggak ada urusan dengan kesakitan hati daripada Mahfud MD kan? Bodoh amat, mohon maaf. Nanti juga kalian dapat jabatan Menko Polhukam hari ini. Oke, itu nanti itu urusan dari belakang, itu urusan belakang. Pokoknya transaksi politiknya bakalan ada gitu. Nah, yang pastinya untuk memenangkan ini dulu gitu. Nah, jadi potensinya walaupun Anies hari ini, PDIP hari ini sudah punya, taruhlah mungkin mereka sudah di kantong mereka sudah ada nama-nama, tentu sudah ada gitu. Tapi tinggal menunggu. Ya. Nah, sekarang ini kan mereka menunggu ini. Anies Baswedan kan sudah pulang ibadah haji nih. Ya kan? Udah cukuran botak nih. Udah botak dia. Pulang nih. Nah, yang ditunggu adalah ini kan sekarang lagi didesak nih si Demokrat, AHY sama PKS, desak biar cepat deklarasi wakil, biar cepat manuver-manuver politik kan ke depan 2024. Nah, ini itu berbahaya nggak kira-kira desakan itu? Berbahaya, justru saya kira itu adalah merupakan jebakan Batman buat Anies Baswedan. Kalau PKS, kalau ikutin PKS dan sama Demokrat. Karena ini masih beberapa bulan lagi, Pak, kan? Betul, kita sepakat bahwa wakil itu juga mampu mempengaruhi suara bawah kan. Tapi kan ini tadi, jangan sampai sejak dini kita munculkan wakilnya, justru itu menjadi peluang lawan melihat sisi kelemahan kita. Belajar dari yang tadi. Iya, dan saya kira PDIP itu bukan sudah melalang buana lah. Bukan kaleng-kaleng lah. Udah 2 kali, Pak. Ini tinggal sekali lagi hat-trick, Pak. Iya, mereka udah sudah puasa juga sejak Orde Baru sampai reformasi sampai kemarin kan. Jadi lalu kira-kira dengan cara PDIP yang kemarin mendeklarasikan wakil di H-1, hari ini kira-kira Prabowo pakai cara itu nggak? Kan sampai hari ini juga ditanyain wakilnya siapa, dia diam-diam aja. Prabowo ini belum secara pasti mendeklarasikan untuk maju itu. Yang kemarin-kemarin itu ini aja ya, buat rame-rame aja. Iya. Sekarang ini ya Prabowo masih main aman, ya kan? Karena menteri ya. Ya masih main aman karena menteri. Oke, tadi itu soal Pak Imam Besar, ayahanda kita, terus guru, Bapak. Kalau itu diambil, apa potensinya menurut Memang potensi kemenangan? Yes, tadi beliau ini kan imam besar Masjid Istiqlal. Beliau adalah seorang ulama. Tentu dari basis kaum muslimin juga bisa mampu mempengaruhinya gitu. Ya katakanlah bisa dibagilah untuk kalangan muslim. Kalau misalnya ada 3 kandidat kan itu bisa dibagi jadi 3. Jadi Ganjar bisa mampu meraup suara kaum muslim di situ kan melalui imam besar gitu. Nah, saya kira itu tetap ada dan potensi untuk menang juga tentu ada gitu. Kalau ini dipecahin itu baru bicara soal masalah kekuatan personnya ya. Belum lagi bicara tentang kekuatan sistem yang hari ini dibangun oleh Jokowi, PDIP gitu. Oke, terima kasih
Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya dari Walang Bacarita untuk Indonesia. Kasih, Ger.